luar biasa pada kali ini pertandingan antara Juan ya, si Raja Tarkam. Memang tidak ada duanya kalau sudah si Juan Raja Tarkam ini melakukan smash. Itu smashnya sangat keras ya, khususnya untuk lawan-lawan Tarkam dia ya. Nah jadi smashnya beruntun kali ini dan bisa menghancurkan pertahanan lawan. Padahal lawannya ini bagus ya pertahanannya, namun kalau ditembak terus seperti ini ya bisa bobol juga akhirnya. Saya luar mengapresiasi, sangat bagus ini fisiknya jadi si Juan ini ya, kecil tapi smashnya smash beruntun ya, luar biasa. Dan kali ini luar biasa pertahanan dari si Reza ya, temannya si Juan ini. Itu mainnya insting saja, lagi pertahanan defense seperti itu, tang tang tak tak. Kalaunya secara kecepatan itu sudah nggak bisa lagi kalau secara normal biasa ya. Jadi mainnya defense-nya main insting saja, main tak tak tak, karena sudah di depan net itu sangat cepat bolanya ya. Jadi ketika lawan menyerang itu dia sudah terbiasa dengan bola-bola cepat, sehingga insting untuk bertahan dia itu mudah kalau di dekat tubuhnya. Jadi kayak gini aja, tak 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 tak. Kalau kita sih seperti itu langsung mati ya. Kenapa? Karena insting untuk kecepatan seperti itu belum ada punya kita, karena belum terbiasa dengan bola-bola cepat yang seperti si Reja ini ya, temannya si Juan. Wajar lah, Tarkam nasional. Nah, kemudian yang kedua ini lawannya dibuat jatuh bangun lagi ya. Kenapa? Karena ketika bermain itu perlunya serangan kombinasi ya. Ketika lawan itu sudah kuat dalam posisi bertahan, seperti yang dilakukan oleh Reza ini ya, dia memblok bola atas untuk melakukan drop shot ya, membantu agar bola itu turun dan sehingga menyebabkan pergerakan di antara musuh lawannya. Jadi ketika bergerak lawan itu, defense dari musuh atau lawan kita akan berubah seperti itu ya. Tapi kalau defense-nya sudah kuat, kalau kita tembak terus, maka kita yang akan lemah ya. Nah, seperti yang di video tadi, ketika dia menembak ya, kombinasi serangan di depan itu membantu agar pertahanan lawan itu bisa goyah. Nah, jadi kalau kita bermain jangan hanya mengandalkan tembakan. Cobalah kalau musuh itu kuat dalam bertahan, coba di drop shot dulu. Kalau drop shot nggak bisa, long. Kalau nggak bisa juga pokoknya lakukan agar pergerakan terjadi pada musuh sehingga defense itu bisa goyah. Jadi jangan sampai kalau dia kuat bertahan kamu tembak terus, yang ada malah sebaliknya, nanti serangan balik ketika kamu sudah lemah, dia yang akan menembak. Nah, biasanya seperti itu untuk menghadapi lawan-lawan yang biasanya kuat dalam bertahan. Nah, contoh seperti tadi kan, serangan kombinasi membuat lawan bergerak maju ke depan, jatuh, kemudian lakukan tembak-tembak lagi dan drive ya. Jadi sehingga lawan itu jadi bingung, ini nembak atau drop shot ya. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian pada video yang berikutnya kali ini ya, itu ampun luar biasa gerakan insting bertahannya ya dari musuhnya si Juan ini yang baju hitam tadi ya. Ketika bola itu masih dekat di area tubuhnya, dia bisa mengembalikan ya. Jadi kalau yang seperti itu mainnya, tangannya ini pergelangan tangannya sangat kuat. Jadi bola-bola dekat tubuhnya itu masih bisa dikembalikan. Ampun luar biasa tangan petir itu. Nah, jadi pada pertandingan ada video ini ya, semuanya dikeluarkan kecepatan, kekuatan, dan semua teknik ya. Jadi kalau kita bermain kalau seperti ini, otomatis harus cepat juga melawan ya, apabila kita tidak mempunyai defense yang kuat. Nah, jadi kalau ada musuh yang mempunyai kecepatan seperti ini, kamu
bisa meredamnya kalau bisa ya dengan pola-pola bulangan bola serangan misal di atas ya. Tapi kalau ya namanya kekuatan kecepatan itu kan pasti dia nurunkan bola dengan drive ya seperti ini. Jadi lawan itu juga bermain cepat ya. Kalau kita sih main seperti ini kram betisnya. Nah ini terlalu cepat kalau kita seperti ini permainannya. Luar biasa. Nah, kemudian pada video yang berikutnya ini kita lihat si Juan ya nembak terus namun tidak tembus. Jadi kalau musuh yang seperti ini ya mungkin ya yang setara dengan si Juan ini ya, dia tidak memaksakan untuk nembak terus kemudian diberikan lagi kesempatan dibuka lagi permainannya untuk diberikan kesempatan kepada musuh yang menyerang ya. Jadi kalau seperti ini, teknik sudah sama, kekuatan sudah sama, kecepatan sudah sama, yang seperti ini ya. Tinggal cara bermain yang lebih safe lagi ya, maksudnya tuh bermain apik atau tidak mati-mati sendiri ya. Nah jadi kalau melawan kita sudah setara dengan kita tekniknya, kemudian kecepatannya, fisiknya juga sama ya. Jadi main safe saja sudah kalau sudah seperti ini ya, karena kalau dipaksakan kita yang akan habis akan mati sendiri ya. Nah jadi seperti yang dilakukan oleh video ini ya, padahal itu sudah kesempatan di depan net ya, tapi karena mungkin tidak sabar akhirnya mati ya. Nah jadi kalau sudah ada bertemu yang sama dengan kita ya sabar-sabaran aja lagi, adu kekuatan fisik ya, karena kalau dilihat dari sini defense-nya juga kuat, smash-nya kuat, kecepatannya sama pokoknya. Jadi menunggu kesalahan dari musuh saja lagi ya. Nah, pada video berikutnya ini adalah bagaimana memvariasikan tembakan atau smash serangan itu ya. Jadi kalau kita bermain itu jangan hanya nyemes full ya atau smash keras saja. Dari pertandingan yang kita lihat ini ya, dalam smashnya itu ada kadang smash yang sedikit agak tidak full ya. Kenapa? Agar menunggu kesalahan dari musuh. Jadi ada serangan yang seperti dilakukan si Juan tadi ya, mereka menembaknya tidak full, setengah. Kadang bolanya di sini, kadang bola di sini, tapi tidak full. Kadang kan musuh tuh terkejut ya kalau kita ubah tembakan misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Jadi kalau kita mengubah arah bola itu, defense-nya juga ikut berubah. Nah jadi perlunya seperti itu. Jadi jangan asal tembak full terus ya. Kadang-kadang kita tuh harus tembaknya setengah, misalnya tembak di dada atau tembak di depan kita, seperti drop shot ya, supaya melakukan perubahan defense pada musuh ya, sehingga musuh itu bergerak dan tidak bisa menebak arah tembakan yang ada pada kita ya. Kemudian di sini juga ya, musuhnya juga ya atau lawan daripada Juan ini tembakannya sangat keras ya. Jadi menunggu dari pihak lawan untuk membuat bola itu agak tanggung, kemudian dibalas dengan serangan balik yang mematikan. Nah jadi seperti itu ya pola-pola permainan mereka yang sudah tingkat tarkam nasional seperti ini. Mereka tidak hanya kekuatan tapi juga memikirkan teknik, cara strategi bermain ya, sehingga kapan dan di mana waktunya menyerang, membuat kesalahan musuh itu bisa dimanfaatkan poin ya. Jadi sedikit saja kesalahan tanggung bola itu bisa dimanfaatkan menjadi poin ya. Nah jadi di situ adalah letak di mana
perbedaan antara pemain amatir dan pemain yang sudah ke tingkat level tarkam nasional. Nah, mereka kan ini kebanyakan sudah mantan-mantan atlet mungkin dari pelatnas, seperti Juan ini kan sudah juara Sirnas ya, Sirnas ganda campuran kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, jadi mereka sudah tahu timingnya di mana waktu menyerang, di mana waktunya kesalahan musuh itu bisa dimanfaatkan menjadi poin ya. Nah, jadi ini adalah hanya sebuah komentar sebagai hiburan ya. Mungkin bagi kawan-kawan yang lebih pro permainannya itu ya sangat biasa lah sudah. Tapi kalau kita yang sudah seperti saya masih permainan amatir, ya ini sangat menarik permainan seperti ini ya. Karena kita melihat seperti ini menjadi motivasi kita. Oh, ternyata permainan tingkat tarkam nasional itu luar biasa ya, tidak apa-apanya dibandingkan dengan kita yang hanya bermain untuk hiburan. Oke, terima kasih setelah melihat channel saya di Yasin Sport. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sehingga ini menjadi sebuah tontonan hiburan dan bagi kalian semuanya bisa terhibur. Oke, terima kasih. Thanks for your attention. Last I say you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Yasin Sport.